Bab 059. Ayu hanya menunduk malu-malu, menyembunyikan wajahnya yang pasti merah padam karena malu dan grogi. Meski begitu, tak ayal, kepalanya pun mengangguk pelan. "Terima kasih," ujar Davin dengan senyum mengembang. Kini, ia tak segan lagi untuk menyentuh setiap inci tubuh sang istri. Tubuh yang telah halal untuknya. Lagi, ia ajak Davin sembari membopong badan sang istri menuju pembaringan. Sementara Ayu hanya bisa menyembunyikan mukanya yang merona di balik dada bidang Davin sembari mengalungkan tangannya di leher sang suami hingga akhirnya ia dibaringkan dengan begitu hati-hati di atas tempat tidur. "Sudah siap?" tanya Davin dengan sebelah mata berkedip. Ayu hanya mengulum senyum malu-malu. Namun itu saja sudah menjadi kode untuk Davin bahwa istrinya itu sudah sangat pasrah dengan apa yang akan terjadi. Ceklek. Dan lampu yang semula terang benderang pun mulai dimatikan. Berganti dengan lampu temaram yang menambah suasana semakin terasa romantis. Sementara Davin tersenyum merekah lalu ikut naik pembaringan. 119. Di atas pembaringan, napas Ayu dan Davin masih memburu. D4 da keduanya masih naik turun dengan cepat menandakan rasa lelah yang begitu mendera. Belum lagi peluh yang membasahi sekujur tubuh. Menyiratkan bahwa sebelumnya telah terjadi perikflatannya panas di antara sepasang suami istri tersebut. "Makasih ya, sayang." Davin yang semula sedang terlentang dengan napas tersengal, menoleh pada Ayu yang terbaring di sisinya. Badannya yang belum sempat mengenakan apa-apa lagi, tertutup selimut hingga bahu. "Jangan pernah tinggalkan aku ya, Mas." Tiba-tiba permohonan itu meluncur begitu saja dari bibir Ayu. Entahlah, dia hanya takut, resah, dan khawatir tentang banyaknya wanita-wanita yang menjadi korban di luar sana. Wanita-wanita yang harus berjuang seorang diri setelah dicampakkan begitu saja oleh orang yang semula begitu dipercayainya. "Gak akan. Aku janji." Jawab Davin terdengar meyakinkan. Lapun mengubah posisi tidurnya menjadi menyamping dan menghadap Ayu. Membelai lembut pipi sang istri yang masih meninggalkan jejak keringat di beberapa bagian. "Aku percaya." Balas Ayu dengan seulas senyum manis. "Mandi, yuk. Biar gak lengket." Ajak Davin yang merasa gerah setelah mengerahkan seluruh tenaganya tadi. Menguras abis energinya hingga terasa abis tak bersisa. "Mas saja duluan," tita Ayu. "Enggak. Maunya barengan," timpal Davin sembari menyingkap selimut yang menutupi badan Ayu. "Mas." Ayu memekik pelan saat tubuhnya kembali dibopong oleh Davin. Kali ini, Davin membawa istrinya itu menuju kamar mandi. Meletakkannya dengan sangat hati-hati di dalam bathtub. Pun dengan dirinya sendiri yang ikut menaiki bathtub. Mengambil posisi berbeda dengan Ayu hingga posisi mereka saling berhadapan. Perlahan, air mulai mengalir membuat tubuh sepasang suami istri itu sedikit demi sedikit mulai terendam. Tak lupa Davin menambahkan sabun hingga bathtub itu pun kini dipenuhi busa juga. Air hangat yang semakin lama semakin penuh hingga merendam badan keduanya pun terasa begitu nyaman. Mengurai sedikit demi sedikit rasa lelah yang semula sangat menggelayut hebat. Keringat demi keringat yang semula menempel pekat di badan keduanya, mulai terlepas berganti dengan bau wangi dari sabun yang begitu semerbak. Banyaknya busa yang berada di dalam bathtub, membuat sifat jahil Davin mulai bangkit. Dia pun sengaja mencipratkan air dan busa-busa itu ke arah Ayu yang matanya sedang terpejam seolah begitu menikmati momen berendam tersebut. "Mas, ih." Protes Ayu sambil menghalau air-air dan busa yang terus diarahkan padanya oleh Davin.
Davin pun tertawa melihat wajah Ayu yang penuh dengan busa. Membuat bibir Ayu mengerucut kesal. Sontak Ayu pun membalasnya. Dia melakukan hal yang sama pada Davin hingga wajah Davin pun ikut penuh tertutup. 120. Busa. Kini giliran Ayu yang terbahak-bahak melihat penampilan sang suami. Di mana busa itu bukan hanya memenuhi wajahnya tapi juga kepalanya. Awas ya, tutur Davin sembari mencengkeram tangan Ayu. Davin pun mulai beringsut mendekat hingga tubuh keduanya nyaris kembali beradu. Ayu yang semula sedang tertawa sontak menghentikan tawanya. Dadanya kembali berdebar menyadari jika kini Davin sedang menatap dirinya tanpa berkedip. Suasana sempat hening sejenak karena keduanya sibuk saling tatap. Tak ada yang berkata apapun seolah sudah diwakili oleh mata masing-masing. Sekali lagi boleh? Pinta Davin. Mata Ayu langsung membulat sempurna mendengarnya. Namun ia tak sempat berkelit karena Davin keburu menerkam dirinya. Menuntaskan hasrat 4T yang kembali muncul dan begitu sulit dikendalikan. Hingga untuk kedua kalinya, pertempuran itu kembali terjadi. Pertempuran di waktu yang hampir larut. Udah ah, sekarang aku mau mandi sendiri. Kalau barengan nanti gak selesai-selesai mandinya, tutur Ayu setelah mereka mengakhiri percintaan yang kedua kalinya. Namanya juga pengantin baru. Wajarlah kalau bikin nagih dan meminta berkali-kali. Begadang semalaman juga kayaknya gak akan rugi, kelakar Davin sambil tersenyum lebar. Itu sih maunya. Ayu mendelik manja dengan senyum tertahan. Aku mandi duluan, ya. Mas rehat sebentar sambil lanjutin berendam, kayaknya capek banget. Sampai ngos-ngosan gitu, ledek Ayu. Iyalah, orang aku yang lebih banyak bekerja keras, timpal Davin dengan napas nyaris abis. Ayu hanya terkekeh pelan lalu segera beranjak dari sana. Berpindah pada air shower untuk segera melakukan mandi wajib. Setelah ia selesai, barulah Davin yang melakukan hal yang sama. Saat Davin keluar kamar mandi dengan rambut yang basah, Ayu sedang mengeringkan rambutnya di depan cermin. Badannya sudah terbungkus baju piyama lengan pendek dengan bawahan di atas lutut. Langsung tidur yuk, sayang. Ajak Davin setelah mengenakan piyama tidurnya. Ia melirik jam dinding yang jarum pendeknya sudah menunjuk ke angka 12. Pantas saja matanya sudah terasa sayu dan berat. Aku ambil minum dulu sebentar ya, Mas. Haus nih. Ujar Ayu sembari mencepol rambutnya yang sudah mengering. Hingga memperlihatkan lehernya yang jenjang dengan kulit putih yang begitu mulus. Davin mengangguk pelan. Cepetan. Iya, ambil minum doang. Balas Ayu sambil geleng-geleng kepala. Ia pun lekas keluar dari kamar dan berjalan menuju dapur di suasana rumah yang sudah sangat sepi. Karena para penghuninya sudah terlelap di kamar masing-masing. Sampai di dapur, Ayu bergegas mengambil gelas besar, ia lalu membuka kulkas untuk mencari air mineral. Ayu pun sedikit membungkuk untuk mengambil botol air mineral yang letaknya berada di rak paling bawah lemari. S. 121. Di saat bersamaan, seorang laki-laki berdiri di ambang pintu dapur. Menatap paha mulus Ayu yang sedikit terlihat saat wanita itu membungkuk. Mata laki-laki itu terus saja memandangi Ayu yang posisinya membelakangi dirinya. Menatap tengkuk Ayu yang terekspos sempurna karena rambutnya dicepol ke atas. Pun menatap bagian belakang tubuh Ayu yang nampak padat saat menggunakan celana piyama pendek tersebut. Begitu selesai menuang air mineral ke dalam gelas dan meletakkan kembali botol itu ke dalam kulkas, Ayu sedikit melonjak kaget saat berbalik, melihat keberadaan laki-laki yang masih berdiri di ambang pintu dapur tersebut. Beruntung gelas dalam genggamannya tak lepas dan pecah. Mas Raka. Sapa Ayu dengan seulas senyum. Mau ambil air juga?
Lanjut Ayu saat matanya beralih pada botol minum yang dipegang Raka. Raka tak merespon apapun, laki-laki yang usianya hanya berbeda hitungan bulan dengan Davin itu malah terus menatap Ayu dengan jakun naik turun. Ia bahkan berkali-kali membasahi bibirnya sendiri. Bagaimana tidak, selama beberapa hari ini, Raka selalu melihat Ayu dengan baju tertutup dan lengkap dengan jilbabnya. Sementara kini, wanita itu hanya mengenakan piyama pendek dengan bentuk kerah hingga menampilkan leher dan sedikit dadanya. Ditatap seperti itu, Ayu merasa tak nyaman dan sedikit tegang. Terlebih saat dia menyadari jika pakaian yang digunakannya kini tak seperti biasanya. Tadinya Ayu berpikir tak akan bertemu siapa-siapa karena malam yang cukup larut. "Sayang, sudah ambil minumnya." Suara Davin yang lantang diikuti sosoknya yang muncul membuat Ayu mengembuskan napas lega. "Ngapain kamu di sini malam-malam?" tanya Davin pada Raka yang pura-pura memalingkan pandangannya ke sembarang arah. "Mau ambil minum juga?" Dikiranya mau masak. Timpal Raka cepat. Ia bahkan langsung melangkah mendekati Ayu yang masih terpaku di dekat lemari es. "Permisi. Aku juga mau ambil air," lanjut Raka begitu melewati Ayu. Ayu lekas bergeser, memberi jalan lapang pada Raka. Setelahnya ia buru-buru menghampiri Davin. "Sudah, Mas. Ayo kembali ke kamar," ajaknya. Davin sempat menatap Raka sesaat sebelum akhirnya berbalik dan berjalan bersama Ayu menuju kamar mereka. "Lain kali jangan keluar kamar dengan baju seperti itu lagi," pinta Davin saat keduanya sampai di kamar. "Aku gak mau ada laki-laki lain yang melihatmu dengan penampilan seperti ini. Terlebih laki-laki itu adalah Raka," lanjutnya lagi. Sebagai seorang laki-laki, Davin mengetahui persis bagaimana cara menatap laki-laki dengan cinta dan nafsu. "Iya, Mas. Maaf, ya. Soalnya tadinya aku pikir semua orang sudah tidur," balas Ayu tak enak. "Iya, gak apa-apa. Kita juga sekarang tidur, yuk." Timpal Davin sembari merangkul pundak Ayu dan mengajaknya menaiki pembaringan. 122. Pagi ini, suasana meja makan lebih adem ayem dari sebelum-sebelumnya. Tentu karena Pak Ardi, Rika dan Raka tak berani bergabung dengan Davin di meja makan setelah mendapat peringatan kemarin. "Papa sarapan apa ya, Mas?" tanya Ayu saat mengisi piring Davin dengan nasi goreng dan telur mata sapi. Pagi ini, Ayu bangun sedikit terlambat dari biasanya. Tentu saja karena semalaman dia kelelahan dan kurang istirahat. Hingga ia memilih memasak makanan yang praktis dan cepat. Nasi goreng pun menjadi pilihannya. "Gak tahu, biarin aja. Toh ada Tante Nuri yang seharusnya ngurusin," timpal Davin santai. Karena tak ada gangguan, akhirnya sarapan kali ini bisa dihabiskan Davin dengan lahap. Bahkan tak tersisa satu butir nasi pun di piringnya. "Aku langsung berangkat ya, sayang," kata Davin sembari bangun dari duduknya. Ayu mengangguk dan ikut berdiri, mengulurkan tangannya untuk mencium punggung tangan sang suami lalu mengantar Davin sampai ke teras. Saat Davin hendak menghampiri mobilnya, tiba-tiba saja sebuah mobil muncul dan berhenti tepat di sampingnya. Tak berselang lama, keluarlah seorang wanita dengan dandanan yang cetar. "Hai, Vin. Ketemu lagi. Padahal kita kemarin udah ketemu di kantor." "Ya," sapa Alicia dengan senyum merekah. "Ngapain kamu kemari pagi-pagi seperti ini?" tanya Davin ketus. "Mau ketemu pacarku dong. Dia minta aku buat bawain sarapan. Katanya di sini gak ada yang masakin," jawab Alicia sembari mengangkat bungkusan yang dibawanya. "Kamu jangan cemburu, ya. Kalau mau, besok aku sekalian bawain," lanjut Alicia begitu percaya diri. Davin menggeleng pelan dengan sebelah bibir terangkat. "Aku berangkat ya, sayang. Hati-hati di rumah," katanya pada Ayu yang masih berdiri di dekatnya.
Davin sempat mengecup kening Ayu sebelum akhirnya menaiki mobilnya. Melihat hal itu, Alicia mendelik sebal. Sungguh pagi yang sangat tidak menyenangkan. Harus menyaksikan laki-laki yang masih bertahta di hatinya justru berbuat romantis pada wanita lain. Biasa aja kali, sindir Alicia saat melihat Ayu melambaikan tangan pada Davin yang mulai meninggalkan halaman. Kenapa, Mbak? Panas? Iya. Masuk Gi. Di dalam ada AC kok biar adem, jawab Ayu seraya berbalik lalu berjalan masuk kembali ke dalam. Sementara Alicia semakin dibuat kesal oleh perkataan Ayu barusan, padahal Alicia sudah bela-belain datang sepagi itu untuk membuat Ayu cemburu. Namun, jangankan raut cemburu, Ayu bahkan nampak cuek dan biasa dengan kedatangan dirinya yang notabene mantan pacar Davin. Berbahagialah untuk saat ini. Karena ini belum ada apa-apanya. Lihat saja nanti apa yang akan aku lakukan. Jangan panggil aku Alicia si wanita paling cantik dan modis, jika tak bisa kembali mendapatkan Davin, gumamnya dengan sebelah bibir terangkat. 123. Melihat bangunan megah di hadapannya, Alicia sempat menghela napas dalam. Rasa penyesalan begitu menyeruak hebat dalam dadanya. Dulu, saat ia masih berstatus kekasih Davin, rumah di depannya itu sudah tak asing lagi. Dalam sebulan, Alicia bisa bertandang lebih dari 2 kali ke rumah kekasihnya itu. Bahkan, ia sempat menjadi calon nyonya di sana. Tapi kini, dia justru berkunjung hanya sebagai tamu, itu pun sebatas kekasih pura-pura Raka yang statusnya hanya menumpang. Ah, andai dulu aku tak tergoda oleh rayuan Raka. Pasti sekarang aku yang sudah menjadi istri Davin sekaligus nyonya di rumah ini. Bukan wanita kampungan itu, gerutu Alicia dengan penyesalan yang semakin hebat. Ingatan Alicia tiba-tiba saja tertuju pada kejadian hampir setahun silam. Di mana Davin memergoki dirinya sedang bercifman panas di kantornya. Davin mana? Kok gak ada di ruangannya? Tanya Alicia siang itu. Tanpa mengetuk pintu, ia nyelonong begitu saja ke ruang kerja Raka. Loh, kan dia lagi meeting keluar kota. Baru pulang nanti malam atau besok pagi. Masa kamu pacarnya gak tahu sih? Jawab Raka yang kala itu masih berhubungan lumayan baik dengan saudara tirinya itu. Aku lagi ngambek. Jadi gak hubungi dia sudah beberapa hari ini. Dia telepon juga gak aku angkat, ungkap Alicia sembari menghempaskan tubuhnya yang ramping ke atas sofa. Raka yang semula duduk di kursi kerjanya mulai bangkit lalu duduk di dekat Alicia. Ngambek kenapa? Tanyanya penasaran. Habisnya, aku ajakin liburan berdua dia nolak mulu. Nanti aja kalau sudah nikah. Gitu terus jawabannya. Padahal kan aku juga bete pengen liburan kayak yang lain. Orang udah tunangan ini. Jadinya aku diledek terus sama teman-temanku. Masa udah pacaran lama gak ada foto liburan berdua gitu, beber Alicia dengan gayanya yang manja. Davin emang gitu. Terlalu kuper dia alias kurang pergaulan. Kaku banget hidupnya. Kayak orang-orang zaman dulu yang kebanyakan pantangan. Jangan inilah jangan itulah. Gak boleh inilah gak boleh itulah. Katanya dilarang mamanya lah padahal udah meninggal. Katanya dilarang kakeknya lah padahal orangnya juga lagi gak sadarkan diri. Ada-ada saja memang. Kayak hidup di zaman batu, timpal Raka antusias. Nah kan bener. Aku aja selama pacaran dianggurin mulu, balas Alicia sembari mengerucutkan bibirnya yang merah. Duh, sayang banget, cantik-cantik gini dianggurin. Kalau aku jadi Davin, pasti aku sudah lakukan apapun yang kamu minta. Apalagi cuma liburan berdua. Langsung gas aja, timpal Raka semakin antusias. Emang iya? Tanya Alicia dengan perasaan tinggi hati. Iya dong. Kamu itu cantik, seksi, gaul, sempurna sekali sebagai seorang wanita,
uji Raka sembari menatap paras Alicia yang glowing. Iya dong, aku gitu loh. Alicia semakin berbangga diri sembari mengibaskan rambutnya yang sepunggung. Membuat leher jenjang wanita itu kian terekspos. Terlebih baju kemeja yang digunakannya begitu ketat di badan.